Setelah kejadian itu, Ashfi hanya diam membisu dan pandangan matanya mengarah keluar jendela mobil untuk menikmati setiap perjalanannya. Ashfi tak henti-hentinya mengucapkan istighfar dalam hatinya. Setidaknya dengan begitu hati Ashfi bisa menjadi tenang. 1 jam perjalanan, akhirnya mobil Farel tiba di halaman rumah kedua orang tuanya. Ani dan Andi sudah berdiri di depan pintu rumah untuk menyambut anak dan menantunya. "Menantu mama, cantiknya," kata Ani dan berlari kecil untuk memeluk tubuh Ashfi, dan Ashfi membalas pelukan itu. "Kau begitu cantik, nak," kata Ani tidak henti-hentinya memuji Ashfi, mencium pipi kiri dan kanan Ashfi, dan Ashfi hanya tersipu malu dengan perlakuan mertuanya. Andi hanya menggelengkan kepalanya melihat perlakuan istrinya yang memperlakukan menantunya layaknya anak kecil. "Mama, kasihan mantu kita." "Udah dong, Papa juga ingin kenalan," protes Andi. "Ih Papa, kan Mama sudah amat rindu dan ingin bertemu dengan menantu Mama. Papa belakangan saja," protes Ani tak mau kalah. Farel berdeham melihat perilaku kedua orang tuanya. Anak sendiri dihiraukan. "Gak kangen apa?" ucap Farel dengan ekspresi pura-pura kecewa. Ani yang mendengar penuturan anak laki-laki sematawayangnya itu langsung menoleh ke arah Farel. "Jangan cemburu dong anak mama. Siapa yang tidak rindu dengan anak mama yang keras kepala ini?" kata Ani beralih memeluk Farel. Farel pun membalas pelukan mama dengan manja. Sementara Ashfi menyungging senyum tipis. Ashfi tak menyangka Farel bisa berperilaku kayak anak kecil di balik sikap kerasnya. Pandangan Ashfi beralih kepada laki-laki parubaya yang sedang memperhatikannya dengan senyuman manis yang terukir di bibirnya. Ashfi menyalami tangan mertuanya dan tak terasa bulir air mata Ashfi lolos dari pipinya. Ashfi hanya rindu momen ini ketika menyalami tangan adiknya. "Kenapa kau menangis, nak? Apakah Farel melukaimu lagi?" kata Andi khawatir. Farel yang mendengar perkataan bapaknya pun tersentak kaget. Ashfi segera menghapuskan air matanya dan menggelengkan kepala. "Enggak Pak, saya cuma teringat dan rindu dengan almarhum ayah saya Pak, di saat saya menyalami tangan Bapak," ucap Ashfi dengan sedikit gugup. Andi tersenyum tipis. "Mari peluklah saya juga ayahmu nak," kata Andi. Dia mengetahui semua penderitaan menantunya. Ashfi dengan gugup melangkahkan kakinya dan memeluk tubuh Andi dengan penuh rasa kegembiraan. "Pa, Mama juga ikut ya," kata Andi tidak mau ketinggalan momen bersama menantunya. Farel yang melihat kebahagiaan kedua orang tuanya itu pun menyungging senyum tipis. "Sekarang kamu itu anak kami juga, jadi panggil kami dengan panggilan Mama dan Papa juga ya," kata Ani dan dibalas anggukan oleh Ashfi. "Ma, udah dong cium menantunya, pasti kaki menantu kita pegal karena lama berdiri." "Memang Mama mau menantu kita sakit apa?" kata Papa Andi memberikan saran. "Enggak lah Pa, ayo masuk sayang, maafin Mama ya," ucap Mama Ani sambil menggandeng tangan Ashfi untuk masuk ke dalam rumah. Sementara putra dan suaminya ditinggalkan begitu saja. Andi menepuk pundak putranya. "Jangan pernah melukainya lagi. Lihatlah betapa senangnya mama kamu. Jadilah lelaki yang bertanggung jawab nak," tutur Andi, dan Farel menanggapi dengan senyuman kecut. Mereka berdua pun berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. Ashfi tak henti-hentinya memuji kebesaran Allah kepadanya. Ashfi tidak pernah menyangka bahwa kedua orang tua Farel sangat menyayangi dan menghormatinya. Mata Ashfi kagum dengan rumah orang tua Farel, rumah yang sangat besar dan sangat mewah sekali. Ashfi seperti memasuki sebuah kerajaan, dan Ashfi diperlakukan layaknya tuan putri. Asisten rumah tangga di rumah itu memberikan hormat kepada nyonya besar di rumahnya. "Ini Ashfi, menantu saya.
Jangan membuat menantu saya sampai lecet dengan pekerjaan kalian, kata Ani memperkenalkan Asfi dan memberikan peringatan kepada para asistennya. Baik Nyonya, jawab serempak asisten rumah tangga dan membongkokkan badannya. Ani mengajak Asfi untuk duduk di ruangan tamunya, sementara Asfi hanya melongo melihat berbagai barang mewah di rumah mertuanya. Nak, tunggu di sini sebentar ya. Mama mau ambil sesuatu, titah Ani, dan segera berhamburan berlari ke kamarnya. Farel dan papanya pun ikut bergabung duduk bersama Asfi. Nak, mamamu kemana? Tanya Andi. Mama mungkin pergi ke kamarnya sebentar, Pak. Maksudnya Papa, jawab Asfi yang masih terbata-bata memanggil mertuanya. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa, Nak, kata Andi untuk menenangkan menantunya. Karena melihat Asfi seperti gugup, sementara Farel acuh melihat Asfi. Pa, kakak Anita dan kakak Doni kemana? Mereka belum pulang, tanya Farel karena belum melihat kemunculan dari kakak kandungnya dan kakak iparnya itu. Sebentar lagi datang kok, jawab Andi terpotong karena mendengar teriakan dari arah pintu. Kek, Gila datang, teriak cempreng dari anak kecil, disusul oleh Anita dan Doni di belakangnya. Farel yang mendengar suara cempreng itu mulai risih karena akan terjadi perdebatan sengit antara paman dan keponakan. Bisa nggak jangan teriak, kuping paman sakit dengarnya, omal Farel menatap sangar kepada Gila. Gila tak acuh, malah memancing emosi Farel. Serah Gila lah, dasar monster, ejek Gila sambil menjulurkan lidahnya. Gila, aku ini paman kamu, bukan monster, tiap Farel geram, ingin mencubit pipi keponakan yang menurutnya kurang ajar dan sangat nyebelin. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Farel dan keponakannya, seperti kucing dan tikus. Gila tidak pernah mengaku bahwa paman adalah pamanku, ejek Gila di sela-sela larinya. Awas saja kamu bocah tengil, paman akan memakanmu. Gila tidak takut ya, saat Gila di sela-sela jarinya. Sementara yang lainnya sudah terbiasa melihat kelakuan antara mereka yang tak pernah akur. Anita dan Doni kemudian memperkenalkan diri kepada Asfi. Selamat datang adik ipar, kakak sangat beruntung karena kamu jadi istri dari adikku, kata Anita memeluk tubuh Asfi. Asfi juga beruntung kak, jawab Asfi tersenyum manis. Keluarga itu larut dalam kebahagiaan di hari itu. Mereka sangat bahagia atas kedatangan menantunya. Itulah keluarga Farel, memiliki sifat yang sangat ramah kepada semua orang. Keluarga Farel tidak pernah memandang status sosial seseorang. Mereka menganggap semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Keluarga Farel sangat baik dan gemar membantu kepada sesama. Wajar saja bila banyak keluarga lain banyak yang iri dengan keluarga ini. Tetapi cuman Farel yang agak berlagak sombong di keluarga itu dan mempunyai hati sekeras batu. Di balik perkenalan dengan keluarga Farel, ada satu hal yang membuat Asfi ketakutan di dalam hati Asfi, yaitu pertemuan dengan Doni yang menjadi kakak iparnya sekarang. Ada kejadian 2 tahun yang lalu yang membuat tubuh Asfi bergetar ketakutan. Doni yang melihat Asfi cukup kaget, tapi senyuman yang tidak bisa ditebak mengembang di bibirnya. Dunia ini sempit, sehingga mempertemukan kita kembali Asfi. Kau masih sama seperti dulu, batin Doni memandang dalam Asfi. Sementara Asfi hanya menunduk ketakutan.